Balik lagi bersama gue Anggi Sugiarto di Capis TV. Nah, hari ini kalian akan melihat ada yang berbeda dari Capis TV di review dan tutorial kali ini. Dengan set yang baru, kita akan merefresh semangat baru. Dimana kemarin kita habis 17 Agustus, artinya kita harus lebih semangat. Ya, by the way ini di syuting setelah 17 Agustus. Hari ini kita bakalan nge-review salah satu barang yang gak kalah keren dari yang kemarin-kemarin. Kita bakalan nge-review barang-barang yang keren. Di Capis TV, di Capis Store mana ada sih yang gak keren gitu kan. Sekarang kita bakalan nge-review salah satu barang mikrofon juga dari Tavware. Kalau kemarin-kemarin kita udah nge-review tentang BM800, BM8000, V8 kita udah review juga kalau nggak salah. Itu adalah barang-barang yang sekumpulan barang yang oke-oke punya menurut gua. Hari ini gue pengen nge-review adiknya BM800 dan BM8000, keluaran yang cukup baru sebenarnya, LGT 240 dari Tavware juga. Seperti apa barangnya? Kayak gini barangnya. Dusnya ya simple, nggak kelihatan norak. Yang penting tuh itu elegan dan nggak kelihatan norak. Ini dusnya tuh udah oke banget menurut gue. Terus juga kalau misalnya kalian buka kalau misalnya LGT 240 ini ada paketnya sebenarnya. Kalau misalnya kalian lihat di capistore.com, kalian bisa ngelihat websitenya atau Shopee-nya atau juga Tokopedia-nya. Sekarang udah di Tokopedia, jadi kalian bisa ngelihat di Tokopedia juga. Kalau misalnya kalian lihat di sana, LGT 240 ini sebenarnya ada paketannya. Ada sama stand arm, ada sama stand mic dan segala macamnya. Ada sama sound card-nya juga, dan jatuhnya malah lebih murah menurut gua dibandingkan kalian beli satuan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian beli satuan, apa yang bisa kalian dapetin dari Capis Store? Capis Store. Namanya bukan Capis Store. Gue baru dikoreksi kemarin. Namanya itu Japis Store ternyata. Jadi kita koreksi mulai dari sekarang, namanya bukan Capis TV tapi Japis TV. Nah, itu dia. Kalau misalnya kalian lihat di BM lagi, kalau misalnya kalian lihat di LGT 240 ini, kalau kalian buka dusnya langsung kelihatan ada mikrofonnya. Ini sebenarnya ada plastiknya, cuma udah terlanjur gue buka. Kemarin gue sempat review, cuma salah reviewnya. Jadi saya salah, udah kebuka plastiknya segala macem. Ya mungkin sudah entah di mana kan plastiknya. Jadi ini adalah mikrofonnya. Gue langsung kasih lihat aja mikrofonnya kayak gini. Menurut gue ini mikrofon yang elegan banget dibandingkan BM800 dan BM8000. Itu udah elegan menurut gue, tapi dengan mikrofon yang gue suka, dengan mikrofon kotak kayak gini, jadi lebih kelihatan mikrofon recording aja. Terus di dalamnya juga ada shock mount. Shock mount ini gunanya ya untuk shock mount, untuk mengurangi untuk mengurangi guncangan dari mikrofonnya gitu. Jadi nanti mikrofon ditaruh di sini, kita tinggal nyanyi begini nih. Nanti tinggal disambungin ke stand arm atau ke stand mic kayak gitu. Itu gunanya dari shock mount. Terus yang pasti ada kabelnya. Kabelnya ini adalah kabel XLR yang disambungin ke 3.5. Nah, ini cuma bisa digunakan di sound card kayak V8 ya. Intinya di sound card ini bisa, di laptop juga bisa, di HP juga bisa. Jadi cukup multifungsi sebenarnya. Dari XLR ke 3.5 ini cukup multifungsi. Tapi kalau kalian pengen sambungin, kalau kalian mau yang lebih bagus, gue lebih saranin kalian beli di Capis Store. Di Japis Store juga ada namanya XLR Ugreen. Di situ kalian bisa ngelihat XLR to XLR, jadi male to female. Nah, abis dari situ gue akan sedikit ngejelasin nih tentang si LGT 240 ini. Sebenarnya adalah mikrofon condenser, sama kayak BM800 dan juga BM8000. Mikrofon condenser. Apa maksudnya mikrofon condenser? Sebenarnya kalian sudah bisa lihat di Instagramnya Japis Store. Kalian bisa lihat di sana ada informasi juga tentang produk-produk kita. Ada juga ya produk-produk kita yang kita jual. Terus juga ada ya kalian bisa ngeliat-lihat di sana di Japis Store ya, TJAPIS STORE. Nah, itu Instagramnya kira-kira.
Kondensor mikrofon ini sebenarnya adalah adalah mikrofon yang dikhususkan untuk recording. Baik kalian yang pengen recording cover, balik yang pengen podcast, itu kalian disarankan pakai mikrofon kayak gini karena tangkapan suaranya lebih jernih dan tangkapan luarnya lebih ketutup. Maksudnya kalian bisa fokus ke satu aja. Jadi suara kalian fokus ke sini, nanti suara kalian bakalan lebih jernih karena dia nggak bakalan nangkep dari luar lagi. Noise dari luar tuh nggak ketangkepnya, tipis banget gitu intinya. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen dapetin suara yang lebih jernih, ya ini menurut gua. Kalau misalnya kalian tertarik dengan BM800 atau BM8000 juga nggak masalah. Itu juga bukan mikrofon yang kualitasnya turun banget, enggak. Tapi menurut gua ini pertama desainnya, terus kalau misalnya itu build quality-nya, menurut gua build quality-nya lebih premium. Kalian bisa ngelihat build quality yang lebih premium di LGT 240 ini dibandingkan BM8000 atau BM800. LGT 240 ini juga punya kualitas yang oke, di atasnya BM8000 sedikit lah gitu. Tapi dengan harga yang juga nggak jauh beda sama BM8000 maupun belibet kan BM8000 maupun BM800 kayak gitu. Nanti gue bakalan bandingin juga nih sama clip on gue, sama juga mungkin audio dari kamera. Nah, sebelum dipasang ini nih sebenarnya, kalau kalian pengen masang di shock mount dulu itu bisa sebenarnya. Jadi kita copot dulu ini ya, kita copot dulu XLR-nya. Jadi shock mount-nya tuh kalau misalnya kalian lihat nih, di bawahnya nih ada puterannya sebenarnya buat nanti muterin mikrofonnya. Nih, ini kepisah sebenarnya nanti nih. Kalau misalnya kalian ini kepisah, kalian tinggal pasang di sini, terus kalian puterin di sini. Ini kalian kalau misalnya udah pasang gini, jangan dikencengin dulu, kalian pasang, kalian masukin dulu mikrofonnya. Nah, mikrofonnya ini ternyata, kemarin tuh gue sempat bikin, ternyata yang ini yang ada tulisannya nih, pokoknya patokannya tulisannya terus kabelnya. Kalian kalau misalnya ngeliat kabelnya, ada kabelnya nih kuning sama hitam. Kalau kelihatan ya, ntar gue highlight lagi. Itu harusnya di belakang. Jadi kita pakai yang depannya tuh yang nggak ada kabelnya. Kita ngomongnya di yang nggak ada kabelnya, yang nggak ada tulisannya gitu. Jadi kita pasang dulu. Udah kepasang. Kita kencengin. Nah, udah kencang nih. Nih kalau misalnya kalian udah kencang nih, kelihatan ya? Nah, udah kencang. Ini nanti tinggal dipasang ke stand arm, atau kalau yang tinggi tuh atau stand mic gitu. Kalian bisa dapetin itu kalau misalnya kalian beli satuan juga bisa sih, setahu gue bisa beli satuan di Capi Store bisa, atau kalian beli paketannya. Tapi gue saranin beli paketannya karena bisa dapetin lebih lengkap, ada bonus-bonusnya juga dan lebih murah juga gitu. Udah kayak gini, baru kita pasang, kita colokin si XLR-nya. Ini. Nah, kayak tadi, sampai bunyi ceklek gitu ya. Udah kepasang gini, tinggal ngomong. Satu kelebihan dari LGT 240 daripada BM800 dan BM8000 yang gue suka adalah shock mount-nya ini. Kalau BM800 dan BM8000, shock mount-nya itu ngiketnya, cengkramannya adanya di badan dari mikrofonnya. Kalau LGT ini ngiketnya tuh nggak di badannya, tapi di bawahnya. Jadi kemungkinannya kalau misalnya BM800 atau BM8000 itu bisa aja lecet dari si shock mount-nya itu. Tapi kalau LGT ini nggak mungkin lecet karena dia cengkramannya ada di bawah. Itu pun cengkramannya nggak terlalu kencang-kencang banget. Bisa kita atur. Kalau misalnya BM800 atau BM8000 itu kita masukin udah. Nah, itu gua sebenarnya lebih suka LGT ini, selain elegan, terus juga kualitas suaranya lebih oke. Cengkraman dari shock mount ini nggak ngeganggu atau ngerusak dari mikrofonnya gitu. Nah,
Sekarang kita tes ya, gimana kualitas dari LG T240. Ini cek 12. Ini adalah kualitas dari mikrofon clip on gua. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kalian dengerin dulu nih ya, mikrofon clip on gua dari tadi kalian udah dengerin. Sekarang kalian ngedengerin LG T240. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kedengeran? Kedengeran, Mas? Nah, kayak gini suaranya dari LG T240. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kalian dengerin dulu. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Sekarang gua akan switch ke clip on gua. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini clip on gua. Sekarang gua akan switch lagi ke LG T240. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kedengeran gitu bedanya. Akan lebih bulat biasanya kalau misalnya di LG T240 atau mikrofon kondenser. Tapi mohon maaf ya kalau misalnya ada suara-suara jrr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 r
gaming ya di samping ya. Jadi sebenarnya kayaknya samping ini studio juga. Cuma rada berisik memang. Jadi kalau misalnya kalian dengar jedut gitu, itu bukan mikrofonnya, memang itu kenceng banget gitu. Gua akan switch ke mikrofon dari Sony. Tapi kayaknya akan sangat berbeda suaranya. Kita akan switch nih ya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini mikrofon dari kamera. Jadi kalian bisa bandingin dari LG T240 itu ke mikrofon kamera. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, itu dia mikrofon dari kamera. Gua akan switch lagi ke LG T240. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kedengeran? Nah, itu dia mikrofon dari LG T240. Kira-kira begitu kualitas suaranya. Setelah dibandingin, menurut kalian kayak gimana? Gua akan lebih rekomendasiin LG T240 ini buat kalian yang mau recording, buat kalian yang mau podcastan, atau buat kalian yang pengen memperbaiki kualitas suaranya dengan yang lebih jernih dan lebih bulat, itu dengan mikrofon kondenser. Nah, itu dia LG T240. Gua akan switch lagi ke clip on gua ya. Oke, ini clip on gua. Cek 1 2 3. Ini LG T240 ini menurut gua adalah salah satu mikrofon yang oke banget kalau misalnya kalian pengen dapetin suara atau kualitas suara yang bagus gitu. Itu sih menurut gua. Kalau kalian pengen dapetin suara yang kualitasnya bagus, itu mikrofon LG T240 ini sangat membantu untuk kalian dapetin suara yang bagus. Itu udah 3 kali tuh gua ngomong suara yang bagus tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian gak beli sih keterlaluan sih. Kalau misalnya kalian pengen cover lagu, recording, pemula gitu kan, home recording, kalian butuh nih equipment kayak LG T240 ini atau BM800, BM8000. Segitu aja review dari gua hari ini. Buat kalian yang pengen beli barangnya di mana? Tadi gua udah sebutin di Shopee-nya ada, yaitu Japis Store, TJAPIS STORE. Kalau misalnya kalian pengen ngeliat di Tokopedia, sama juga namanya, ada juga. Kalau misalnya kalian pengen ngeliat websitenya juga ada di japistore.com. Itu dia, www.japistore.com. Itu dia kalau kalian pengen beli produk-produknya. Kalau kalian pengen komen-komen di bawah juga bisa. Kira-kira apalagi yang mau kita review, apalagi tutorial yang kita mau buat, kalian bisa banget buat bikin di bawah. Ini gue rada capek ya sebenarnya megangin mikrofonnya. Kita taruh dulu kali ya, atau begini aja. Kita akan pakai suara clip on. Nah, ini. Kalau kalian pengen, capek ternyata nge-review barang ya. Kalau kalian pengen ngeliat Instagramnya juga bisa di Japis Store, TJAPISSTORE. Kalian bisa ngeliat Instagramnya nanti. Kalian likes lah di situ foto-fotonya atau produk-produknya gitu kan. Ya, kalian bisa ngedapetin informasi juga. Jadi gue ngomong apa sih, udah mulai ngelantur nih. Kalian bisa juga dapetin informasinya juga di situ dengan kualitas produknya kayak gimana. Kalian pengen ngelihat lagi mungkin secara literalnya, kalian pengen ngelihat kualitas produknya kayak gimana, kalian lihat di Instagramnya, kalian follow Instagramnya, kalian bisa ngelihat banyak di sana. Itu aja review dari gue hari ini. Buat kalian yang merasa butuh, boleh dibeli. Kalau enggak, boleh juga dibeli, siapa tahu nanti butuh kan. Nah, itu dia.
Gua Anggi Sugiarto. Bye.